Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di pelajaran matematika kelas 12. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang peluang atau probabilitas di subpokok pembahasan permutasi siklis. Jadi pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang permutasi unsur sama, dan sekarang masuk ke permutasi siklis. Siklis itu berasal dari kata siklus, yaitu melingkar. Di permutasi siklis ini dibedakan menjadi dua. Saya akan bedakan menjadi dua. Yang pertama duduk melingkar, yang kedua menyusun manik-manik. Karena soal itu identik dengan sebuah kejadian, maka perbedaan permutasi ini pun dibedakan dengan nama jenis soalnya. Yang pertama duduk melingkar, jelas bahwa dalam kondisi orang sedang duduk terus melingkar gitu ya, teknisnya seperti itulah. Yang kedua menyusun manik-manik gitu ya. Manik-manik itu sejenis ya mote itulah, atau disusun menjadi alat untuk menyusun gelang atau kalung manik-manik itu. Oke, saya akan bahas yang pertama untuk duduk melingkar. Jadi untuk duduk melingkar itu, pada duduk melingkar itu sama halnya dengan kita begini deh, misalkan kita ada 3 orang nih, ada A, ada B, ada C. Nah ini kan akan duduk melingkar. Nah ini akan ada 3 kondisi gitu ya. Akan ada 2 kondisi. Saat A, B, C juga bisa juga kita ubah menjadi A, C, B. Jadi kalau kondisi yang ini, samping kanannya ada B, samping kirinya itu ada C. Untuk kondisi yang ini, samping kirinya C, samping kanannya B. Ini berbeda. Nah ini dihitungnya 2. Jadi saat 3 orang duduk melingkar, itu ada 2 cara atau 2 susunan. Nah bagaimana kalau misalkan A, B, C seperti ini? Kan ini beda. Nah emang terlihat seperti beda, tapi intinya sama. Samping kirinya tetap si A, samping kanannya tetap si C gitu ya. Jadi untuk yang ini akan dihitung sama dengan yang ini. Jadi patokannya bukan hanya tempat duduknya yang pindah, tapi kondisinya. Samping kiri dan samping kanannya si A ini siapa gitu ya. Nah, kan ini sama kan kondisinya, kirinya di B, kanannya si C ya, jadi dihitungnya sama. Nah bagaimana kalau misalkan ada 4 ya? Kalau ada 4 berarti A, B, C, D begitu. Nah, A tetap, pokoknya kalau membuat siklis A tetap di sini aja, dijadikan acuan. Yang muter yang 3 ini. Tadi B, C, D, jadi kita balik jadi C, D, B, bisa begitu. Terus kemudian yang B tetap di sini, tapi C dan D-nya kita tukar. Jadi di sini D, di sini C. Kemudian untuk yang CDB, nah kita C-nya tetap di sini, tapi DB-nya kita tukar. Jadi B di sini, D di sini. Kemudian kalau tadi B di sini udah, C di sini udah, sekarang di sini yang D-nya di sini. Di sini D, di sini B, di sini C berarti. Satu lagi, saat di sini D, si B dan si C tukar. Jadi C, B. Oke ya. Jadi ada 6 susunannya. Jadi kalau menyusun duduk melingkar, jadikan aja salah satunya menjadi acuan seperti ini. Nah, ini secara teknis dalam bentuk pemetaan. Tapi bagaimana kalau misalkan yang duduknya ada 10 orang atau sampai 100 orang? Ini tidak mungkin memetakan satu persatu, maka dibentuklah sebuah rumus siklis, permutasi siklis. Permutasi siklis itu rumusnya adalah N dikurangi 1 faktorial. N dikurangi 1 faktorial itu rumus siklis. Nah N itu apa? N itu adalah jumlah orang yang akan ikut duduk. Yang ikut duduk itu berapa orang? Nah kalau
Kalau ini kan 3 orang, untuk yang ini kan 4 orang ya. Gitu ya. Jadi sekali lagi rumusnya adalah permutasi siklis sama dengan n dikurangi 1 faktorial. Sekali lagi ini untuk duduk melingkar ya. Oke. Kita lihat contohnya misalkan. Pada sebuah rapat terdapat 5 orang. Nah sekarang ada 5 orang. Perwakilan siswa duduk melingkar. Nah, berarti ini permutasi siklis menggunakan rumus duduk melingkar. Maka sesuai rumusnya adalah permutasi siklis sama dengan adalah n dikurangi 1 faktorial. Karena n-nya adalah 5, maka 5 kurangi 1 faktorial. 5 kurangi 1 itu adalah 4 faktorial. 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 12, 12 kali 2 adalah 24. Jadi jawabannya adalah 24 susunan. Ya. Gampang ya. Jadi ingat rumusnya saja. Permutasi siklis itu adalah n dikurangi 1 faktorial. Dengan n adalah jumlah orangnya ada berapa. Oke. Saya lanjutkan permutasi siklis di soal menyusun manik-manik. Nah, menyusun manik-manik bedanya seperti ini. Misalkan ada 3 manik-manik. Di sini A, nanti ini 3 manik-manik. Nah, bedanya di manik-manik ini kalau misalkan ada 3 A, B, C. Nah, ini dihitungnya sama dengan ACB. Gitu ya. Terlintas ini kiri ataupun kanan. Kalau tadi kan duduk dihitungnya berbeda, kiri dan kanan. Nah, kalau di permutasi siklis untuk soal yang manik-manik, ABC dengan ACB itu dihitungnya adalah sama. Gitu ya. Sama karena dia akan terus bernyusunnya sama gitu ya. Ini lingkar, misalnya manik-manik bentuk bintang, ya satu bentuk lingkaran, yang satu bentuk segitiga misalkan begitu ya. Nah, ini diputar-putar juga akan sama gitu ya. Kiri dan kanan dalam desain manik-manik atau model manik-manik itu dihitungnya adalah sama gitu ya. Makanya untuk permutasi siklis manik-manik itu rumusnya adalah n dikurangi 1 faktorial tinggal dibagi 2 ya. Ini rumus untuk permutasi siklis jika soalnya berbentuk manik-manik. Oke, contoh misalkan 10 manik-manik akan disusun menjadi sebuah gelang. Banyak susunan yang memungkinkan adalah. Oke. Nah, pokoknya kalau untuk yang manik-manik meskipun nggak ada kata manik-manik, ya kalau misalkan ada kata gelang atau kalung biasanya ya itu sudah dipastikan kita menggunakan rumus ini, yaitu permutasi siklis sama dengan n dikurangi 1 faktorial dibagi 2. Oke, n itu adalah jumlah manik-manik. Karena jumlah manik-maniknya ada 10, maka n 10. 10 kurangi 1 faktorial dibagi 2. 10 kurangi 1 adalah 9 faktorial dibagi 2. Makanya juga nih 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 dibagi 2. Oke. Ini kali ini 72 ya. Ini kali ininya 56. Ini kali ini 20 ya. 20 kali 3 itu 60. Yang dua yang ini cara. Nah, ini tinggal dikalikan saja. Ya, kita hitung dulu. 72 dikali dengan 56 dikali dengan 60. Maka jawabannya adalah 241.920. Nah, jadi itu cara penghitungan permutasi siklis jika model soalnya tentang manik-manik yang akan dibuat menjadi gelang ataupun kalung. Ya, demikianlah pembahasan materi tentang permutasi siklis pada video kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Apabila
dalam pembahasan ini kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan ajukan pertanyaan ke saya, bisa di WA. Kalaupun tidak, kalian bisa cari sumber referensi lain di online gitu ya, di model pembelajaran online gitu ya, di YouTube ataupun di sumber-sumber yang lainnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.